Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Pak Guru dalam Spirit of Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita juga ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang, sehingga di bulan Ramadan tahun ini, khususnya di 10 hari terakhir ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah dan mengerjakan amal-amal soleh yang insya Allah nanti akan membawa kita menambah pahala kita sebagai tabungan di surga nanti. Selanjutnya, salam dan salawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah Allah turunkan melalui Malaikat Jibril Ar-Ruhan yang membuat dunia ini gelap menjadi terang dengan petunjuk-petunjuk dan sunnah yang telah beliau contohkan. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada satu amalan di mana bisa kita lakukan dan insya Allah amalan tersebut adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah. Apakah itu? Yaitu perbanyak istighfar di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi Allah sangat menyukai amalan ibadah istighfar di waktu malam sepertiga terakhir. Kenapa? Karena saat itu Allah turun ke bumi, dan kalau kita sudah tahu bahwa waktu tersebut Allah sudah turun ke bumi, maka kita akan menggunakan waktu-waktu sahur kita, waktu-waktu sepertiga malam kita untuk banyak istighfar kepada Allah. Istighfar itu ibarat sabun yang akan membersihkan kotoran-kotoran di badan kita. Dan selanjutnya, jika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah di tahun depan Allah akan perbaiki takdir kita. Bahkan mungkin Allah akan mentakdirkan kita dengan yang lebih baik dari takdir sebelumnya. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini Pak Guru akan bercerita sedikit tentang sebuah kisah yang mungkin tidak banyak anak-anak tahu, yaitu kisah seorang nabi. Siapakah nabi tersebut? Yaitu nabi yang bisa membuat iblis sangat putus asa. Itu diawali dari cerita Nabi Ayub, yang dimana Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah berupa penyakit kulit, dimana seluruh badannya sampai membusuk kecuali lidah dan matanya. Beliau sampai diasingkan, diusir di tempat pengasingan karena takut tertular oleh penyakit beliau, dan seluruh anak beliau wafat karena musibah, dan cuma ada satu yang masih hidup, dan anak tersebut yang masih hidup adalah anak yang paling sabar dari Nabi Ayub. Siapakah dia? Yaitu bernama Bashar. Bashar adalah anak dari Nabi Ayub yang paling sabar di antara saudara-saudara lain. Dan Bashar juga memiliki 3 kelebihan sifat yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara yang lain, yaitu yang pertama sifat sabar. Jadi Bashar itu mempunyai sifat yang sangat sabar, tidak mudah marah, dan hatinya, dadanya seluas angkasa, tidak mudah tersinggung dengan hal yang kecil, dan selalu membuat saudara-saudaranya untuk selalu menghormati dia. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat adil. Seorang Bashar, putra dari Nabi Ayub, mempunyai sifat adil, di mana dia bisa berbuat adil kepada seluruh saudaranya. Dan kita juga bisa lihat anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita harus bisa bersikap adil kepada teman-teman kita. Adil juga bisa berarti kita menempatkan sesuai pada porsinya, menempatkan pada sesuai kondisinya. Saat kita belajar, kita belajar di waktu belajar. Saat kita makan, kita juga menggunakan waktu makan untuk makan. Jangan kita campur-campur. Waktu belajar kita buat untuk bermain, atau kebalikannya, waktu main kita buat untuk belajar. Jadi kita harus adil dalam pembagian waktu kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, sifat yang unggul yang dimiliki oleh seorang Bashar, yaitu dia ahli ibadah. Dia sangat dekat dengan Allah, dia rajin sholat, dia sangat dekat hubungannya dengan Allah, melakukan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh ayahnya, sehingga 3 sifat tersebut, yaitu sabar, adil, dan ahli ibadah, itu
membuat Bashar menjadi seorang pemimpin. Bashar kenapa bisa jadi pemimpin hanya dengan bermodal 3 sifat tadi? Karena waktu itu Bashar mengikuti sebuah sayembara yang dibuat oleh seorang raja, di mana sayembaranya adalah barang siapa yang kuat untuk puasa siang hari, beribadah sholat malam hari, itu akan diberikan hadiah menjadi seorang pemimpin. Itu masih biasa. Bagaimana kalau nanti misalkan Bashar ditambahi dengan puasa di siang hari, ditambah lagi, dan bagaimana Bashar menjalaninya. Dan ternyata Bashar dengan ditambahi ibadah-ibadah yang lebih berat, maka Bashar pun tetap bersabar, sehingga Bashar mendapatkan hadiah dari raja tersebut dan diangkatlah menjadi seorang pemimpin dan bergelar Dzulkifli. Menurut sebagian ulama, Dzulkifli itu adalah seorang soleh, bukan seorang nabi, tapi dari beberapa ulama juga menyatakan bahwa Dzulkifli adalah seorang nabi. Itu kita bisa lihat dari Quran surat Al-Anbiya ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Mereka semua adalah orang-orang yang bersabar. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ambil bahwa ternyata Dzulkifli itu seorang nabi. Anak-anak yang dirahmati Allah, cerita tidak sampai di situ. Setelah Bashar menjadi seorang pemimpin, maka ada niatan dari iblis untuk menggoda, untuk mengetes kesabaran dari seorang Dzulkifli. Maka iblis pun memerintah anak buahnya untuk menggoda, untuk mengganggu kesabaran Dzulkifli. Tapi ternyata semua anak buahnya, semua setan menyerah. Maka iblis pun langsung turun tangan sendiri. Iblis kemudian berubah menjadi seorang orang tua renta yang sangat miskin. Kemudian dia datang ke kediamannya Dzulkifli di waktu Dzulkifli akan istirahat. Jadi dia ingin mengetes kesabarannya Dzulkifli di waktu beliau istirahat. Kenapa? Karena Dzulkifli kesibukannya sebagai pemimpin sangat luar biasa, maka dia butuh istirahat. Maka orang tua tersebut dia datang ke rumahnya untuk mengganggu istirahatnya Dzulkifli, untuk mengetes bagaimana responnya, bagaimana kesabarannya menghadapi orang tua tersebut. Kemudian iblis yang menyamar jadi orang tua tadi dan bercerita panjang lebar sampai Dzulkifli tidak bisa istirahat dan harus bekerja kembali karena dia seorang pemimpin yang melayani masyarakat. Iblis melakukan tersebut selama 3 hari. Kemudian Dzulkifli sudah sangat capek, lelah, sudah tidak istirahat 3 hari. Maka Dzulkifli pun meminta kepada penjaganya untuk menutup pintu dan mengatakan bahwa saya tidak ingin diganggu, saya ingin istirahat. Kemudian penjaga pun patuh kepada perintah Dzulkifli dan menjaga di depan gerbang. Kemudian iblis pun menggoda lagi. Kemudian iblis yang berubah jadi orang tua datang ke kediaman Dzulkifli. Kemudian penjaga menghalanginya bahwa Dzulkifli tidak bisa diganggu, silahkan pergi di lain waktu. Kemudian iblis pun sepertinya melihat semuanya tertutup rapat, tapi ada satu lubang. Maka iblis pun masuk lewat lubang tersebut dan sampailah di kamar atau ruangan Dzulkifli. Dzulkifli pun terkaget. Sudah saya bilang bahwa saya tidak ingin diganggu hari ini. Kemudian iblis berkata, kamu bisa lihat saya masuk dari mana? Kemudian Dzulkifli melihat bahwa di sekitarnya jendela, pintu, semuanya tertutup rapat. Kemudian Dzulkifli berkata, apakah kamu musuh Allah? Apakah kamu seorang musuh Allah? Kemudian iblis pun menjawab, iya, saya adalah iblis yang mengganggu kamu, dan saya sekarang menyatakan bahwa saya putus asa menggoda kamu, dan saya menyerah kepada kamu, dan saya tidak akan mengganggu kamu lagi, bahwa kamu benar-benar orang yang sabar. Nah, itu anak-anak cerita kesabaran seorang Dzulkifli, Nabi Dzulkifli dalam menghadapi godaan setan, dan dia bagaimana beliau mempertahankan kesabaran, dan dia juga bersifat adil, dan dia ahli ibadah dekat dengan Allah. Dan anak-anak mulai sekarang juga bisa ditiru sikap sabar, adil, dan ahli ibadah. Insya Allah 3 sifat tersebut nanti akan menjadi
modal anak-anak nanti ke depan. Barangkali anak-anak nanti akan menjadi seorang pemimpin, dan pasti seorang laki-laki nanti juga akan pasti jadi pemimpin bagi rumah tangganya. Jadi anak-anak, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi kesabaran, kita belajar untuk berbuat adil, dan manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk lebih dekat dengan Allah, dengan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya anak-anak yang dirahmati Allah, cukup sekian dari Pak Guru. Bila ada salah kata, Pak Guru minta maaf. Tetap semangat berpuasa dan jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.